Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Anastasia beserta rekan-rekan saya yaitu Tahnita Yunisa Fitri, Weni Sukrisnawati, dan Wulan Ariyanti. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai etika bisnis dan mata rantai nilai. Kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral yang dijadikan panduan atau pedoman untuk bisnis yang sedang dijalankan, sehingga seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut dapat menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang baik, sehat, serta profesional, baik bagi seluruh orang di dalam perusahaan, mitra kerja, pemegang saham, pelanggan, maupun masyarakat luas. Dalam dunia bisnis, kita pasti sering mengenal istilah etika bisnis, sehingga banyak orang yang sangat setuju bahwa etika bisnis memang harus dimiliki oleh setiap bisnis. Selain itu, etika bisnis dapat dijadikan sebagai pedoman yang sama untuk diterapkan pada individu dalam bekerja dan berperilaku sesuai dengan kaidah, norma-norma, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam tempat kerjanya. Oleh karena itu, setiap individu yang terjun dalam dunia bisnis atau fokus pada profesinya harus membaca dan memahami etika bisnis yang mungkin dimiliki masing-masing organisasi atau perusahaan. Tujuannya agar individu dapat memahami etika bisnis yang diterapkan di tempat kerjanya masing-masing. Selanjutnya, tujuan etika bisnis. Etika bisnis memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta untuk memberikan batasan-batasan bagi pengusaha ataupun pebisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur dan adil, serta menjauhkan diri dari bisnis curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan. Selain itu, etika bisnis memiliki tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan diciptakan seadil mungkin dan disesuaikan dengan hukum yang telah disepakati. Etika bisnis dapat memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Serta etika bisnis dimaksudkan untuk menjauhkan suatu perusahaan atau pelaku bisnis dari citra yang tidak baik, karena biasanya perusahaan atau pebisnis yang tidak memiliki etika bisnis dapat merugikan orang lain. Ketiga, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip kejujuran etika bisnis. Pelaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan kunci keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu yang lama. Jika terdapat seorang pebisnis yang berlaku tidak jujur dan curang, maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang bersedia untuk melakukan kerjasama. Sikap kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang telah ditawarkan. Dalam berbisnis secara modern, kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, pelaku bisnis dihimbau untuk memberikan informasi yang sebenarnya terhadap para konsumen. Selanjutnya, prinsip otonomi etika bisnis. Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadaran sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik dan bisa dilakukan. Jika orang sadar dalam melakukan kewajibannya dalam berbisnis, maka dikatakan orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi etika dalam berbisnis. Sebagai contoh, dia paham mengenai bidang pekerjaannya dengan situasi dan tuntutan yang akan dihadapinya, dan mengetahui aturan apa saja yang ada di dalam bidang pekerjaannya. Selain itu, seseorang yang sudah memiliki fungsi ekonomi akan sadar tentang resiko dan akibat yang akan muncul terhadap dirinya dan orang lain yang sebagai pelaku bisnis. Pada umumnya, seseorang yang memiliki prinsip otonomi akan lebih menyukai diberikan kebebasan dan kewenangan untuk melakukan hal yang dianggapnya baik. Selanjutnya, prinsip saling memberi keuntungan etika bisnis. Pelaku bisnis harus menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar masing-masing pihak yang terkait mendapatkan keuntungan. Sama seperti prinsip keadilan, prinsip memberi keuntungan juga memiliki tujuan untuk menghindarkan salah satu pihak
saja yang untung. Misalnya, pengusaha harus memberikan harga sebenarnya suatu barang terhadap konsumen serta memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk memberikan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, prinsip saling memberikan keuntungan harus dipegang erat. Selanjutnya, prinsip keadilan etika bisnis. Prinsip yang satu ini mengharuskan pelaku bisnis diperlakukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria rasional. Selain itu pun mengharuskan seseorang agar dalam menjalankan suatu bisnis harus memperlakukan relasi internal dan eksternal secara sama dan memberikan hak mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan kerugian terhadap salah satu pihak pelaku bisnis. Dan yang terakhir yaitu prinsip integritas moral etika bisnis. Dalam menjalankan tugasnya, para pelaku bisnis harus mempertahankan nama baik perusahaannya. Pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan bisnis dengan sebaik mungkin agar kepercayaan konsumen atau pihak lain terhadap perusahaan tetap ada. Dengan pengertian lainnya, seseorang atau pelaku bisnis harus memberikan dorongan terhadap diri sendiri dalam berbisnis untuk memunculkan rasa bangga. Hal ini biasanya dapat terlihat dari perilaku pebisnis di luar dan di dalam perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Arianti dari kelompok 4. Saya akan menyambung materi selanjutnya, yaitu materinya sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Setelah melihat penting dan sangat diperlukannya etika bisnis, ada baiknya jika kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Sampai saat ini ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok yang harus diperhatikan supaya tujuan dari etika bisnis bisa tercapai, yaitu yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para. Yang kedua, perilaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan dan masyarakat luas, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk mengunggah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Materi selanjutnya adalah pengertian mata rantai nilai. Rantai nilai adalah pola yang digunakan perusahaan untuk memahami posisi biayanya dan untuk mengidentifikasikan cara-cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi implementasi dari strategi tingkat bisnisnya. Rantai nilai menunjukkan bagaimana sebuah produk bergerak dari tahap bahan baku ke pelanggan akhir. Rantai nilai juga memiliki konsep analisis yang disebut analisis rantai nilai, yaitu aktivitas menganalisis kembali kunci proses bisnis yang berkaitan dengan entitas lain di luar, contohnya pemasok dan pelanggan, hingga relasi antar entitas di dalam perusahaan. Materi selanjutnya adalah tujuan mata rantai nilai. Perusahaan menerapkan rantai nilai ini bertujuan untuk mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dalam sistem produksi sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan aktivitas yang terdapat dalam perusahaan. Perkenalkan, nama saya Rahmita Yunisa Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu strategi mata rantai nilai. Strategi mata rantai nilai terbagi dua. Yang pertama yaitu strategi keunggulan bersaing, yang mana kemampuan perusahaan meraih keuntungan ekonomi di atas laba yang mampu diraih oleh pesaing di pasar dalam industri yang sama.
Yang kedua yaitu strategi keunggulan biaya. Biaya, harga jual, dan biaya lain menjadi pertimbangan setiap perusahaan yang menjual barang ataupun jasa. Dari sisi konsumen, keunggulan biaya dilihat dari harga jual yang lebih murah untuk suatu barang yang sama. Strategi keunggulan biaya ini menjadi instrumen penting agar menjadi pemenang dalam persaingan di pasar. Rata-rata perusahaan fokus pada biaya manufaktur dan mengabaikan dampak biaya pada kegiatan lain seperti pemasaran, layanan, dan infrastruktur. Cara mengatasinya adalah perusahaan mampu menawarkan produk dan fungsi yang bisa diterima oleh konsumen, tetapi harga tetap bersaing di level pasar. Selanjutnya, metode analisis mata rantai nilai. Analisis value chain digunakan oleh analisis internal perusahaan untuk mampu membantu memahami posisi suatu perusahaan atau organisasi yang dijalani agar mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus dapat membuat pilihan yang terbaik mengenai apa saja yang dibutuhkan pelanggan dan bagaimana memenuhi kebutuhan atau permintaan pelanggan. Contoh proses analisis value chain yang pertama adalah dalam analisis rantai nilai adalah membagi bisnis menjadi beberapa kelompok aktivitas yang terjadi dalam sebuah bisnis. Biasanya, dengan mengelompokkan aktivitas proses tersebut ke dalam kategori aktivitas primer atau pendukung, langkah ini disebut dengan identifikasi aktivitas. Yang kedua, analisis internal perusahaan mencoba mengkaitkan biaya ke setiap aktivitas-aktivitas yang dijalankan. Langkah ini mampu membantu perusahaan untuk mendapatkan penilaian di mana terdapat keunggulan biaya rendah atau kelemahan biaya. Yang ketiga yaitu ketika value chain dianalisis, manajer perusahaan perlu mengidentifikasi aktivitas yang penting bagi kepuasan pelanggan dan keberhasilan dalam strategi pemasaran. Terdapat 3 pertimbangan penting dalam tahap analisis value chain. Yang pertama, pilihan aktivitas yang akan dianalisis secara rinci oleh manajer perusahaan. Apabila perusahaan ingin fokus untuk menjadi penyedia barang atau jasa dengan biaya rendah, maka manajemen perusahaan harus memperhatikan penurunan biaya yang harus dilakukan. Sedangkan apabila misi perusahaan menciptakan diferensi produk, maka manajer perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk aktivitas-aktivitas yang menjadi kunci menghasilkan diferensiasi produk. 3 yaitu variasi aktivitas nilai sesuai dengan jenis perusahaan dalam sistem nilai yang lebih luas, mencakup value chain dari para supplier di hulu dan para rekan seperti distributor di hilir yang terlibat dalam penyediaan produk atau jasa bagi para pengguna akhir. Baiklah, perkenalkan nama saya Weni Sukrisnawati dari kelompok 4 akan menyambung penjelasan materi dari teman saya, yaitu tentang pengelompokan mata rantai nilai. Rantai nilai dalam bisnis membentuk kerangka yang bertujuan mengidentifikasi dan menginventariskan area-area fungsi bisnis. Pengelompokan dilakukan berdasarkan aktivitas, yaitu utama dan pendamping. Aktivitas utama adalah semua aktivitas bisnis yang menciptakan nilai atau manfaat bagi para pelanggan dan menyajikan sesuatu yang bisa menunjukkan keistimewaan perusahaan pasar. Berikut ini kegiatan perusahaan yang masuk kategori aktivitas utama. Yang pertama ialah logistik masukan, yang kedua operasi, yang ketiga logistik keluaran, yang keempat pemasaran dan penjualan, yang kelima adalah layanan. Aktivitas pendamping adalah
sebagai aktivitas atau kegiatan dalam perusahaan yang bertujuan memberikan fasilitas untuk mencapai aktivitas utama. Berikut ini ada beberapa kegiatan yang masuk kategori aktivitas pendamping, yaitu yang pertama, infrastruktur perusahaan. Yang kedua, manajemen SDM. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Dan yang keempat adalah pengadaan. Selanjutnya ada fungsi mata rantai nilai dalam perusahaan. Yang pertama ialah penelitian dan pengembangan. Yang kedua, desain produk atau jasa hingga proses. Yang ketiga, produksi. Yang keempat, pemasaran dan penjualan. Baik, langsung saja kita masuk kepada kesimpulan, yaitu etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik agar bisnis pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Analisis mata rantai nilai merupakan alat analisis strategik yang digunakan untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan kompetitif, untuk mengidentifikasi di mana nilai pelanggan dapat ditingkatkan atau penurunan biaya, dan untuk memahami secara lebih baik hubungan perusahaan dengan pemasok atau supplier, pelanggan dan perusahaan lain dalam industri. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.